Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Lesmana, NPM 1814310097. Saya dari kelas reguler 1 klaster 26B2. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas UTS saya, yaitu studi perancangan arsitektur 4, yaitu yang berjudul suatu hotel. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih itu dengan yang dimaksud dengan bangunan hotel. Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola untuk menyediakan tempat menginap bagi para tamu dalam jangka pendek dengan imbalan uang. Fitur dan layanan yang disediakan untuk para tamu biasanya bervariasi antara satu hotel dengan hotel yang lainnya. Pemilik hotel umumnya bertujuan menarik pelanggan pada segmentasi tertentu melalui model penetapan harga dan strategi pemasaran atau melalui berbagai layanan yang ditawarkan. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan yaitu deskripsi proyek. Lokasi lahannya yaitu berada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Herpetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Luas lahannya yaitu 37,260 meter persegi, KDB-nya yaitu 60%, KLB-nya yaitu 10, maksimal peraturan daerah 10 kali 37,260 per 22,356, 372,600 per 22,356 sama dengan 16 lantai. KDH-nya yaitu 20%, lebar jalannya yaitu 18 meter, yaitu 2 jalur. Lebar paritnya yaitu 1 meter, GSB-nya yaitu dari utara setengah Rumija tambah 1,5, 18 tambah 1, 10 meter. Pada bagian selatan 3 meter, pada bagian timur setengah Rumija tambah 1,5, 9/4 tambah 1 sampai dengan 5/7 meter. Barat yaitu 3 meter, pasar yaitu sekarang masuk ke aksesibilitas Pasar Seskambing yaitu lebih kurang 0,7 km, SUBU 0,57 km, Manhattan lebih kurang 1,4 km, Polbus dan loket Simpati Star lebih kurang 1,5 km, Millennium lebih kurang 1,5 km. Selanjutnya pada batasan lahan bisa juga dilihat dengan dokumentasi fotonya. Pada bagian barat yaitu tanah kosong, bagian selatan komplek Kemang Elok, pada bagian utara Jalan Gatsu, pada bagian timur Jalan Komplek Kemang Elok. Di sini saya akan melihatkan gambar tata guna lahan menurut tata ruang Kota Medan. Bisa juga dilihat dokumentasinya atau fotonya, yaitu lahan berada di warna hijau yang ada tanda panahnya, yaitu lokasi set yang akan dibangun hotel. Di sini ada peraturan daerah Kota Medan. Peraturan daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2019 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan tahun 2015 sampai 2035. Bisa juga dilihat yaitu di sini pada nomor 12 rumah susun pemerintah dan apartemen atau rumah susun swasta, yaitu KDB-nya 60%, KLB-nya 10, KDH-nya maksimum 20%, ketinggian bangunan maksimum 20 lantai atau 80 meter. Basement maksimum 1/2 dari sempadan jalan, koefisien atau perhitungan jarak bebas bangunan maksimum minimum 3 meter dari batas persil dari sesuaikan pada dengan GSB yang ada di sekitar lokasi. Ketinggian bangunan maksimal 20 lantai atau 80 meter. Hanya berlaku pada subzona R1, R2, dan R3. Deskripsi proyek. Deskripsi proyek ini diambil dari data lahan, yaitu yang pertama angin berembus sedikit kencang ke area set dikarenakan pada bagian set tidak terlalu banyak pepohonan. Sinar matahari lebih terasa pada siang ke sore. Hal ini karena di sekitar set kurang akan vegetasi sehingga set terlalu gersang. Yang ketiga, sirkulasi kendaraan. Pencapaian terhadap menuju set yang menggunakan jalur Jalan Gatot Subroto. Akses jalan ini tingkat keramaian pada pagi dan sore hari. Tingkat keramaian pada sirkulasi pejalan kaki. Untuk sirkulasi pejalan kaki sudah ada pada bagian depan set, tetapi kondisi existing sekarang sudah rusak atau kurangnya maintenance. Lingkungan. Pada lingkungan tersebut di lahan ini sangat baik untuk dijadikan hotel karena ada beberapa faktor yang mendukung seperti hotel
yang berdekatan dengan lahan tersebut, Manhattan, dan lain-lain bangunannya. Selain itu juga perilaku masyarakat cukup lumayan baik terhadap bersosialisasi. Potensi lahan berada di area pusat kota sehingga memudahkan akses menuju lokasi dan akses ke lokasi untuk segala kendaraan mudah. Yang ketujuh, tapak. Pada kosmis tapak yaitu kontur bergelombang dan bagian tapak juga digenangin banjir. Selain itu pada tapak dipenuhi rumputan. Kebisingan terdapat pada 4 sisi lahan dan kebisingan tertinggi pada area depan lahan yaitu Jalan Gatot Subroto, Medan. Yang terakhir, vegetasi. Pada vegetasi ini pada kondisi existing terdapat rumput liar di area lahan. Selanjutnya analisa kawasan seperti di awal tadi, aksesibilitasnya pasar Seskambing bisa dipahami pasar Seskambing 0,7 km, CBU 0,75 km, Manhattan 1,4 km, Polbus 1,5 km, Millennium 1, km. Di sini setiap analisa saya gunakan alternatif 1 dan alternatif 2. Alternatif 1 ini pada analisa kawasan untuk yang pertama yaitu untuk users mencapai ke hotel yaitu menaiki transportasi My Bidang. Alternatif 2 untuk users dari luar kota bisa menggunakan transportasi bus Simpati Star yang terminal busnya berdekatan dengan hotel. Pencapaian untuk users mencapai ke hotel dapat menggunakan rute Seskambing atau ring road. Target konsumennya itu pekerja yang tidak mempunyai tempat tinggal, pendatang dari luar kota. Yang selanjutnya yang liburan ke Medan. Analisa sirkulasi angin. Musim hujan berawal dari September Maret dengan rata-rata 30 derajat Celcius tertinggi dan 25 derajat Celcius terendahnya karena sekeliling yang masih merupakan lahan kosong. Maka angin berembus kencang ke arah tanah akan terendam banjir karena lahan bergelombang. Bisa dilihat yaitu angin pada saat existing. Alternatif satunya yaitu diberi pepohonan agar supaya memperdam masuknya angin ke dalam lahan tersebut. Kesimpulannya yaitu pada beberapa alternatif analisis sirkulasi angin yaitu mengambil poin 1 yaitu diberi pepohonan agar supaya memperdam masuknya angin ke dalam bangunan. Selanjutnya analisa matahari. Analisa matahari yaitu sinar matahari lebih terasa pada siang ke sore hari. Hal ini karena sekitar set kurang akan vegetasi. Bisa dilihat juga sketsa yang saya gambarkan. Alternatifnya yaitu akan diberi vegetasi pada bagian sisi depan bangunan. Selanjutnya akan diberi kanopi pada tampak depan bangunan. Bisa dilihat juga sketsanya potongan tampak depannya. Yang di awal seperti tadi alternatif 1 bisa diberi vegetasinya, dan ini bagian keduanya kanopi. Keluar hasil analisa matahari, jadi untuk ini manfaatnya pohon dan kanopi agar memperdam sangatnya sinar matahari yang memantul ke bangunan tersebut. Kesimpulannya pada beberapa alternatif analisa matahari yaitu mengambil poin 1 yaitu diberi vegetasi pada bagian sisi depan bangunan. Selanjutnya analisa sirkulasi kendaraan. Bisa dilihat sketsanya dan bisa dipahami. Untuk mencapai set yaitu menggunakan akses Jalan Gatot Subroto, Medan, dan untuk masuk ke dalam set disediakan 2 jalur jalan masuk dan keluar. Alternatifnya yaitu disediakan 2 gerbang yaitu pintu masuk di bagian sebelah kiri dan pintu keluar di bagian sebelah kanan. Agar tidak terjadinya kemacetan titik dalam set bangunan, alternatif kedua yaitu didesain area parkir berada di bagian pinggir set dan bangunan agar lebih memudahkan users yang datang. Bisa dilihat sketsanya yaitu potongannya, bagian dilihatkan dengan bagian mobil, titik parkirnya dan pohonan dan bagian bangunannya. Kesimpulannya pada beberapa alternatif analisis sirkulasi kendaraan yaitu mengambil poin 1 yaitu disediakan 2 gerbang pintu masuk di bagian sebelah kiri dan pintu keluar di sebelah kanan agar tidak terjadi kemacetan ketika di dalam area bangunan. Selanjutnya analisis sirkulasi jalan kaki. Sirkulasi jalan kaki yaitu bisa dilihat sketsanya. Alternatifnya itu untuk mencapai set disediakan area pejalan kaki yaitu di area depan
atau di sebelah jalur besar Gatot Subroto. Alternatif 2 diberi jembatan penyeberangan di area depan jalan supaya agar mempermudah sirkulasi pejalan kaki untuk mengakses hotel tersebut. Pada kondisi existing sekarang itu, untuk sirkulasi pejalan kakinya juga dijelaskan rusaknya area sirkulasi pejalan kaki di area lahan yang menyebabkan mempersulit user ketika menuju hotel. Di sini saya akan menggambarkan juga gambar potongan sirkulasi pejalan kakinya. Di sini ada juga munculkan pepohonan, diberi vegetasi di area trotoar agar pejalan kaki lebih nyaman. Selanjutnya analisa lingkungan. Analisa lingkungan pada lingkungan di lahan ini sangat baik untuk dijadikan hotel karena yang bertepatan dengan jalan besar di area sekitar lingkungannya terdapat bangunan-bangunan besar yang mendukung untuk dibangunnya. Penggunanya yaitu untuk hotel ini yang pertama lansia, suami dan istri, wanita dewasa, pria dewasa, dan anak-anak. Sosial budaya masyarakatnya di area set ini, masyarakat setempat lebih banyak membuka usaha warung kopi dan kafe, dan masyarakat setempat sangat kurang berbau dengan orang-orang yang ada di situ. Alternatifnya itu hotel desain dengan adanya kafe agar masyarakat yang buka warung kopi atau pedagang kaki lima yang berbuka dengan sembarangan tempat agar dapat menarik supaya untuk lingkungan tertata dengan baik. Kesimpulannya pada beberapa alternatif sirkulasi lingkungan yaitu mengambil poin 1, yaitu hotel didesain dengan adanya kafe agar masyarakat setempat yang buka usaha di pinggir jalan bisa berbuka di kafe di hotel. Selanjutnya potensi lahan, potensi atau kekuatan atau kelebihan lahannya yaitu lahan berada pada area pusat kota sehingga memudahkan akses menuju lokasi. Yang kedua, lahan berdekatan dengan bangunan-bangunan besar sehingga meningkatkan atau mendukung bangunan hotel tersebut. Yang ketiga, akses ke lokasi untuk segala kendaraan sangat mudah. Selanjutnya, analisa lokasi tapak atau kontur. Bisa dilihat juga sketsanya pada kondisi lahan yaitu kontur tanah bergelombang dan kondisi tanah sedikit becek. Alternatifnya itu akan dilakukan cut and fill pada kontur yang bergelombang agar kondisi kontur rata atau layak dibangun. Kesimpulannya yaitu pada beberapa alternatif analisis sirkulasi tapak yaitu mengambil poin 1 yaitu akan dilakukan cut and fill pada kontur yang berada di area lahan. Selanjutnya analisa kebisingan bisa dilihat dengan beberapa sketsa yaitu tingkat kebisingan terdapat pada bagian sisi lahan dan kebisingan tertinggi pada area jalan karena sirkulasi kendaraan besar banyak yang lewat di jalan itu. Alternatif 1 yaitu diberi vegetasi pada 4 sisi lahan agar memperedam suara sirkulasi kendaraan tersebut. Alternatif selanjutnya, pada tapak bangunan tidak terlalu banyak bukaan agar supaya kebisingan tidak masuk ke dalam hotel. Bisa dilihat juga sketsa potongannya. Kesimpulannya, pada beberapa alternatif analisa kebisingan yaitu mengambil poin 1 yaitu diberi vegetasi atau pepohonan pada 4 sisi agar suara kendaraan yang berada di depan bangunan bisa meminimalisir suara kebisingan. Selanjutnya ada analisa vegetasi, bisa dilihat juga dengan sketsanya pada kondisi lahan kurangnya vegetasi. Jika tidak diperbanyak vegetasi dapat menyebabkan lahan yang gersang dan tidak berwarna pada hotel tersebut nantinya. Selain itu, vegetasi juga berpengaruh kepada desain hotel nantinya, karena vegetasi juga dapat membentuk dan keindahan vegetasi tersebut. Alternatifnya yaitu pada arah tanda panah ini, bisa dilihat arah tanda panah ini akan direncanakan vegetasi tanaman pohon palem yang diposisikan dengan area masuk parkir dan area keliling bangunan yang bertujuan untuk meneduhkan area sekitar lahan. Yang ada tanda panah kedua ini yaitu pada area tanda panah ini akan direncanakan tanaman yaitu pada bagiannya yaitu brokoli hijau, brokoli kuning, miana, dan tanaman bonsai. Bisa dilihat juga dengan sketsa
Kesimpulannya, pada beberapa alternatif analisa vegetasi yaitu mengambil poin 1, yaitu akan direncanakan vegetasi atau tanaman pohon palem yang diposisikan di bagian sekeliling bangunan yang bertujuan untuk menundukkan atau mempercantik suasana hotel. Selanjutnya, analisa view dalam dan luar bisa dilihat dengan sketsanya, yaitu yang pertama, view luar ke dalam. Ini bagian sketsanya, melihatkan tampak depan bangunan hotel dan pepohonan palem di depan bangunan. Selain itu juga terlihat keluar masuknya kendaraan yang parkir. Yang kedua, view dalam keluar melihatkan bagian jalan yang dipenuhi dengan transportasi, yaitu ini umum dan pepohonan yang ada di sekitar pinggiran atau tengah jalan. Analisa utilitas, pada beberapa utilitas di hotel ini yaitu menggunakan lampu taman, lampu jalan, ram, lift, tangga, loading dock, kamar mandi, CCTV, dan lain-lain. Zoning, pada zoning ini yaitu pada bagian ini zona publik, service, yang di tengah semi publik, dan bagian belakang zona privat, dan bagian sebelah kiri publik. Zona publik berada di dekat jalan dan dikarenakan daerah dengan tingkat kebisingan paling tinggi, dan zona publik juga berada di dekat dengan jalan masuk parkir dengan tingkat kebisingan lumayan tinggi. Zona semi publik berada di tengah disebabkan zona semi publik memperlihatkan zona peralihan. Zona service bertepatan pada area pinggir kanan yang bertujuan untuk seluruh yang ada di zona lainnya. Kesimpulannya itu pada zona publik akan didesain ruangan yang luas dan interior yang modern agar pengunjung masuk meyakini bahwa hotel tersebut nyaman dan baik. Selain itu, untuk desain kamar hotel disebut tipikal. Analisa kebutuhan ruangnya berdasarkan analisa pengguna. Adapun pengguna yang ditanyakan pada hotel berbagi menjadi yaitu privat, semi publik, dan publik. Bisa dilihat dan juga bisa dibaca pada gambar tersebut. Program ruang hotel yaitu yang pertama yaitu ada kolam berenang, ruang manajer, ruang wakil manajer, ruang staf, ruang UB dan CS, laundry, dan bisa dipahami juga dengan standarnya unit, kapasitas orang, fasilitas, sumber, dan luas keseluruhan meter persegi. Selain itu juga ada toilet kamar hotel, toilet wanita, toilet pria, lift, pos pengaman, dan parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir bus. Skema organisasi ruangnya yaitu pos satpam datang, pos satpam parkiran yaitu masuk, bisa menuju KP, dan selanjutnya bisa menuju ke ruang pemasaran, ruang resepsionis atau ruang tunggu, dan bisa juga langsung ke toilet umum, bisa kolam berenang, meeting room, ruang manajer, ruang staff, ruang wakil manajer, gudang, dan ruang mekanikal. Pada bagian kolam renang hotel desain pada lantai atas. Analisa sirkulasi pengunjung. Di sini ada alurnya yaitu pengunjung yaitu langsung ke parkir dan masuk atau keluar yaitu langsung ke resepsionis, ruang pemesanan hotel, selanjutnya akan langsung ke kamar hotel. Dan bisa juga langsung ke kafe. Hubungan ruangnya yaitu privat, ruang manajer, ruang staf, OB dan CS, ruang wakil manajer, ruang rapat, ruang pemasaran, ruang rekaman, keamanan, toilet. Pada logo yang berwarna hitam ini yaitu pola berhubungan erat, dan bagian logo yang berwarna putih pola berhubungan ruang lemah. Hubungan ruang area semi privat yaitu pada area semi privat lobi, resepsionis, ruang mekanikal, ruang penyimpanan, ruang ganti, gudang, kamar hotel, ruang pemasaran, dan toilet. Hubungan ruang publiknya yaitu publik yaitu berada ruangan parkir, musola, kafe, kolam renang, pos satpam, dan taman.
Tema bangunan hotel. Pada tema bangunan hotel ini mengambil sebuah tema arsitektur modern, di mana dan dikombinasikan dengan arsitektur tradisional rumah adat Toba. Arsitektur modern adalah suatu bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Ciri-ciri arsitektur modern yaitu ornamen adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditidakkan penambahan ornamen. Selanjutnya bentuk arsitektur yang mengikuti fungsi. Muslim menekanan perencanaan pada space, maka di sini menjadi polos sederhana di bidang-bidang kecil lebar. Kejuruan bahan jenis, bahan atau material yang digunakan diekspor secara polos. Ditampilkan apa adanya dan tidak ditutup-tutupi sedemikian rupa hingga hilang karakter aslinya. Selanjutnya, penerapan konsep pada bangunan. Sketsa masa sebelum bangunan. Di sini saya akan saya buat sketsa masa sebelum bangunan beserta jumlah lantai bangunan hotel. Batas maksimum ruang yang diizinkan untuk bangunan yaitu 16,760 meter persegi. Faktor luas lantainya yaitu 22,356. Faktor tinggi maksimum bangunannya yaitu 10 lantai. Yaitu bisa dilihat masa sebelum bangunannya sketsanya yaitu dengan lebar 60 meter dan panjangnya 50 meter dan untuk tingginya itu 10 lantai. Bisa dilihat juga dengan sketsanya yaitu untuk arsitektur modernnya saya mengambil bagian fasad untuk badan bangunannya, dan untuk suatu tradisionalnya itu saya mengambil sebuah atap Toba. Di sini saya membuat gubahan masa konsep hotel yaitu dari awal yaitu dari bentuk lingkaran segi 4 atap Toba, yaitu selanjutnya dibuat sebagai setengah lingkaran yang awalnya dari satu lingkaran dan seterusnya setengah segi 4 dan atap Toba masih diambil depannya saja. Untuk pada badan bagiannya yaitu saya cuma mengambil pada bagian setengah segi 4 dan setengah lingkaran. Di sini saya timbulkan fasadnya yaitu untuk badan bagian bangunannya bagian sini, dan untuk atap Tobanya saya buat di bagian atasnya. Konsep hotel mengambil bentukan yaitu lingkaran segi 4 dan atap Toba. Sehingga bentuk ini dimodifikasi dengan setengah lingkaran dan setengah segi 4. Bentukan ini disatukan menjadi sebuah konsep badan bangunan dan pada atapnya menggunakan ciri khas atap Toba. Jadi pada dasarnya bentuk ini bertujuan untuk mengombinasikan dengan bentuk modern dan bentuk tradisional. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.